Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Diki Raditya Hermawiawan, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105564197 asal dari SMP Plus Nurul Aulia Kota Cimahi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang senam irama. Dimana sebelum kita masuk ke pertemuan ini, Bapak ingin sekali untuk ada satu orang memimpin doa dengan suara yang diucapkan. Boleh dipimpin oleh Ananda Nail. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Oke, terima kasih untuk Ananda Nail. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Yes. Oke, sebelum mulai Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah hadir? Ajam? Akbar? Apkar? Abdil? Keanu? Kaila? Anya? Alika? Mutia, Anin, Paeja, Rija, Alip, ada Alip, Keanu ada, Cecil, siapa yang belum disebutkan? Oke, sebentar, Arin, Olip, Paiha, Nail, Danis, Alvaro, Deva, dan siapa satu lagi? Paris. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak ingin menanyakan apa yang kalian ketahui tentang senam irama? Yang bisa boleh acungkan tangannya. Apa yang kalian ketahui tentang senam irama? Yang bisa boleh acukan tangannya. Kalau tidak ada yang bisa, Bapak akan bertanya kepada Ananda Cecil. Oke, boleh Cecil duduk aja di tempat. Menurut Cecil, senam irama itu apa? Senam irama Adalah senam yang berirama. Oke, kalau menurut Nail, senam irama itu apa? Senam yang diikuti oleh irama. Oke, hampir betul. Menurut Olip, senam irama itu apa? Senam yang ada lagunya. Berarti kalau lagu dangdut masuknya senam tidak? Senam tidak. Apakah ada perbedaan antara senam dan tarian? Bedanya di mana? Kan tarian juga pakai irama. Coba
Apa enggak? Ada enggak perbedaannya? Kalau senam gerakannya lebih simpel, kalau tari gerakannya lebih rumit, gitu. Nah, menurut Bapak gini, kalau misalnya senam itu ada hitungannya, ada ritmenya. Ritme itu adalah kayak aliran dari terendah, sedang, tinggi. Jadi di aliran senam ini ada gerakan low, medium, dan high. Ya, kalau ditari itu kan bebas. Dari awal bisa cepat, dari tengah bisa cepat lagi, ke akhir bisa lebih lambat. Itu perbedaannya. Nah, di sini Bapak akan masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu adalah kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian dari senam irama. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kalian dapat menganalisis gerakan yang ada di senam irama. Nah, gerakan yang pertama adalah langkah kaki. Langkah kaki boleh ke kanan, boleh ke kiri. Boleh 1 langkah, boleh 2 langkah, boleh 3 langkah, boleh 4 langkah. Itu. Dan ada ayunan lengan atau ayunan tangan. Ayunannya boleh ke depan, ke atas, ke belakang, atau ke samping. Nah, itu. Kalian bisa menganalisis nanti gerakan teman kalian. Apakah gerakannya A hampir betul, apakah gerakan B-nya kurang apa, atau C-nya serupa gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kalian dapat mempraktekkan. Masing-masing bisa mempraktekkan nanti langkah segitiga seperti apa, langkah ke depan seperti apa, single step seperti apa, double step seperti apa. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Tentang tujuan pembelajaran kita. Bapak harap kalian paham dan mencoba nanti ya. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya. Apakah kalian pernah menonton senam irama secara langsung? Kalau maksudnya secara langsung itu gini, bisa melihat secara langsung di sini atau bisa melihat secara langsung lewat media. Misalnya ada yang live nih, kalian tonton. Oh, seperti ini ya senam irama itu. Pernah tidak? Pernah. Siapakah yang paling kalian sukai atau kalian kagumi dari orang yang bisa senam? Pak Riki, oke. Pak Riki dan Kak Dona ya? Kak Dona dan Kak Ik. Nah, itu mungkin yang kalian kagumi. Lalu, pernahkah kalian mencoba untuk melakukan senam irama? Senam irama loh. Kebetulan kita akan nanti masuknya ke poco-poco. 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 Ya. Nanti kita akan masuk ke poco-poco. Jadi, Bapak harapkan kalian pernah mencoba. Kalau misalnya belum pernah, kita akan coba hari ini. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke yang pertama ya. Ini adalah masuk materi tentang senam irama, senam poco-poco. Di mana senam poco-poco ini merupakan senam khas daerah. Siapa yang tahu? Daerah Timur. Masuknya ke Maluku. Ada yang orang Maluku? Ya. Ini masuknya ke Maluku ya. Senam poco-poco ini merupakan budaya khas dari Indonesia. Lanjut. Kita akan masuk ke. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang senam di belakang Monas. Kira-kira kalian mau menanya apa tentang ini? Ada nggak penasaran? Kok Pak senamnya di depan Monas? Kenapa harus di sini? Gitu ya? Nggak ada tempat lagi gitu Pak? Gitu ya. Nah, kebetulan pada tahun 2018 silam, sebelum COVID melanda dunia, pemerintah itu mengadakan atau menyelenggarakan salah satu senam yang masuk Guinness World Record. Berarti masuk rekor dunia. Jadi senam poco-poco ini masuk rekor dunia karena yang melakukan senamnya hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Berpusat di Jakarta dengan pakaian seperti ini. Ya, pakaiannya seperti ini. Ada pakai yang kayak tadi Nisrina tuh. Kayak mahkota gitu. Lalu lihat lagi.
Nah, hampir sama ya. Jadi senam ini hanya sekitar 6 atau 7 menit. Dilakukanlah serentak di Jakarta pusatnya. Namun seluruh Indonesia melakukan tersebut. Makanya senam ini dinamakan senam Guinness World Record. Gitu. Ada pertanyaan tidak? Coba kalian perhatikan, kalau misalnya tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjut. Nah, pelajaran senamnya itu adalah pelajaran senam irama, langkah kaki dan ayunan tangan senam poco-poco. Ya. Nah, kita akan masuk langkah kaki. Perhatikan. Langkah kaki adalah gerakan dasar memindahkan posisi kaki secara teratur dan berirama mengikuti hitungan atau musik. Pak, boleh dihitung nggak? Boleh dihitung. Biasanya kalau senam itu hitungannya sampai 8, betul. Pakai musik boleh? Ada nggak bedanya saat kalian melangkah atau bergerak tanpa hitungan dan dengan hitungan? Ada bedanya nggak? Bedanya apa? Kalau pakai hitungan lebih kompak atau lebih asik? Lebih asik ya. Nah, sekarang ada ayunan tangan. Ayunan tangan adalah gerakan mengayunkan lengan ke berbagai arah. Arahnya bisa ke depan, ke samping, ke atas, atau silang. Berarti boleh diayun seperti ini? Boleh. Seperti ini? Boleh, yang penting tangannya diayun. Boleh ke depan, boleh ke samping, kan diayun. Boleh ke belakang, yang penting jangan langsung digituin. Tuh, paham nggak sampai sini? Lalu kita lanjut ke pengertian langkah kaki dan ayunan tangan. Si Sinchan dari joget, ya. Sinchan lagi joget. Definisinya adalah langkah kaki pada senam poco-poco adalah pola gerak kaki yang dilakukan secara berurutan ke kanan, ke kiri mengikuti irama musik. Jadi harus ikut irama musik kalau poco-poco ini. Dan ayunan lengan pada senam poco-poco adalah gerakan mengayunkan tangan ke depan, ke samping atau sedikit memutar secara harmonis mengikuti langkah kaki dan irama musik. Sampai situ paham tidak? Paham ya? Lalu fungsi dari gerakan tersebut, langkah kaki dan ayunan tangan adalah sebagian dasar gerakan yang membantu tubuh bergerak ritmis, menjaga keseimbangan serta melatih kelincahan saat mengikuti irama musik. Sementara itu, ayunan tangan berperan memperindah gerakan, meningkatkan koordinasi antara tubuh bagian atas dan bawah, serta membantu menjaga keseimbangan. Jadi kalau misalnya kalian melangkah hanya kaki saja atau bergerak hanya kaki saja, tidak indah tanpa melakukan gerakan tangan. Sampai situ paham? Oke, next. Teknik dasar langkah kaki dan ayunan tangan. Lihat Sinchan lagi apa? Lagi dance, ini teh lagi senam. Persiapan. Berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, pandangan ke depan, dan berat badan seimbang pada kedua kaki. Coba kalian bayangkan seperti itu. Berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, lalu pandangan ke depan, setelah itu dan berat badan seimbang pada kedua kaki. Berarti harus tegak. Jadi pertama senam itu kalian harus seperti ini dulu. Yang kedua, posisi tangan. Lengan diayunkan ke depan, diayunkan ke depan. Setelah itu ke belakang atau ke samping secara lembut dan berirama. Jadi harus sistematis, pelan-pelan. Jadi bukan rusuh, kenceng. Enggak gitu ya. Lalu koordinasi tubuh. Langkah kaki dilakukan selaras dengan gerakan tangan agar gerakan tampak ritmis atau seirama. Misalnya kalian melangkah ke arah kanan, tangannya mau seperti apa? Misalnya gini ya, kalian melangkah ke kanan. Harus seirama. Pak, boleh gini nggak? Ya coba, enak nggak nanti sama kalian? Apakah harus, misalnya saat berjalan ya, perhatikan Bapak. Saat kita berjalan, kaki kanan melangkahkan ke depan, berarti yang diayun kaki kanan dilangkahkan ke depan, yang diayunkan ke tangan. Coba kita lakukan arah sebaliknya. Kaki kanan, ayun tangan kanan. Perhatikan. Seperti apa?
Kalian bisa menilai sendiri. Sekarang Bapak akan melangkahkan kaki kanan dan mengayunkan tangan kiri. Ya, jalan biasa kan seperti ini. Kalau kalian jalan seperti ini, itu merupakan irama dalam langkah dan ayunan tangan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai situ paham? Lalu yang terakhir adalah gerakan lanjutan. Gerakan tangan menyatu dengan pola langkah sehingga menghasilkan rangkaian gerak yang harmonis. Sampai situ paham tidak? Oke. Next. Posisi tubuh saat langkah kaki dan ayunan lengan. Posisi tubuh, kaki. Kaki menapak ringan. Maksudnya apa? Kaki menapak ringan. Berarti kaki napaknya kemana? Ke bawah. Nggak mungkin kalau ke atas ya. Kaki menapak ringan. Lutut sedikit ditekuk. Lutut sedikit ditekuk. Dan langkah mengikuti irama secara ritmis agar gerakan lebih luas dan seimbang. Paham sampai situ? Jadi pelan-pelan kalian tekuk ya. Menapak ringan, tekuk sedikit lututnya. Setelah itu langkah mengikuti irama. Kalian langkahkan mengikuti irama. Paham sampai situ? Paham. Oke. Badan. Badan tetap tegak. Walaupun ditekuk, badan harus tegak. Tekuk, badan tegak. Jadi nggak mungkin badan kalian jadi tiba-tiba gini. Ya. Relax. Pak, katanya tetap tegak, tapi harus relax. Seperti apa? Tegak ya. Bedakan antara kita tegak tapi agak rileks, tegak tapi tegang. Ada nggak bedanya antara tegak, rileks, dan tegang ya? Dan tidak kaku seperti pohon ini apa? Singkong. Tahu pohon singkong? Pohon singkong itu kalau kalian perhatikan, mereka itu tegak, tidak beraturan. Benar nggak? Jadi di sini kalian harus tidak kaku. Berarti harus agak ikut luas. Kalau ikut ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Sampai situ ya. Serta, Pak, ada pinggul. Pinggul teh mana? Ini pinggul. Nanti kan kalau pocok-pocok kita gini. Kita ikuti jalan. Ya, sampai situ. Mengikuti alur langkah. Lalu yang terakhir lengan. Lengan diayunkan secara lembut dan teratur. Sesuai irama musik dengan gerakan berasal dari bahu agar tampak harmonis. Gerakan berasal dari bahu. Jadi ini yang main. Lihat tangannya gini. Nanti kalian tangannya seperti ini. Bahunya yang main. Agak dinaikin bahunya. Sampai situ bisa? Next ya. Ini lihat. Ada sepasang adik kakak. Sedang peregangan. Latihan langkah kaki dan ayunan lengan. Latihan langkah kaki dan ayunan tangan untuk pemula dapat dimulai dengan gerakan sederhana seperti berjalan di tempat. Berjalan di tempat, boleh latihannya berjalan di tempat. Jalan di tempat. Lalu mengikuti hitungan untuk melatih ritme. Misalnya 1, 2, 3, 4 sambil maju. 1, 2, 3, 4 mundur. 5, 6, 7, 8. Sampai situ paham? Pak, boleh kanan kiri? Boleh. Pak, boleh nggak ke belakang dulu baru ke depan? Boleh? Boleh. Lalu lakukan langkah ke samping, tuh betul kan? Dan maju mundur serta perlahan agar tubuh terbiasa berpindah posisi. Jadi kalau namanya senam itu harus pindah posisi. Ya. Nah, setelah itu gerakan langkah dan ayunan tangan digabungkan secara bertahap agar koordinasi tubuh berkembang dengan gerakan menjadi lebih harmonis mengikuti irama musik. Sampai situ paham? Next, kesalahan umum dalam langkah kaki dan ayunan tangan. Ada kesalahannya loh. Ini ada 4 sahabat sedang main hula hoop. Yang pertama, kesalahannya adalah langkah kaki tidak sesuai irama. Sehingga gerakan terlihat tidak stabil dan tidak serasi dengan musik. Intinya, tidak nyaman dilihat oleh mata. Yang kedua, lutut terlalu kaku.
Membuat perpindahan berat badan tidak halus dan gerakan tanpa kaku. Sampai situ kira-kira paham nggak? Paham. Oke. Ayunan tangan terlalu rendah, yang harusnya segini, kalian terlalu atas. Yang harusnya santai, segini, rileks, kalian terlalu atas. Gerakan lengan berasal dari siku. Dari siku. Bukan bahu. Jadi bukan dari siku. Kalau siku mah si unyil, tahu si unyil? Si unyil kan gini kalau siku mah ya. Kalau siku mah gini nih gerakannya. Kalau bahu mah kan luas bahunya main. Akibatnya ayunan terlihat terbatas dan kurang luas seperti itu. Paham? Next. Video senamnya kita lihat. Bentar. Oke, tunggu sebentar ya. Tidak terlihat ya? Oke, sambil menunggu, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu untuk kalian isi nanti. Nanti diisi ya, Bapak akan memberikan waktu estafet kan? Diisi, dikasih nama sesuai dengan apa yang kalian lihat barusan. Tolong diestafetkan. Sebentar. Sudah? Kurang? Oke, silahkan kalian lihat soalnya sesuai dengan apa yang tadi Bapak jelaskan di PowerPoint. Nanti kalian isi dulu, Bapak akan kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengisinya. Lebih bagus, lebih cepat. Silakan isi, baca dulu baru isi ya. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang senam irama barusan, boleh kalian bertanya. Silahkan dilihat. Usahakan jangan melihat kanan kiri ya. Tetap fokus sama hasil sendiri. Karena kalau misalnya hasil sendiri itu akan lebih baik daripada kalian melihat temannya. Karena belum tentu yang kalian lihat itu baik jawabannya.
Sudah Alika? Klip sudah. Boleh kalau yang sudah dicek dulu lagi. Kalau yang sudah cek dulu lagi, takutnya ada yang tertinggal atau takutnya nanti kalian malah salah mengisi. Kalau misalnya sudah merasa yakin, boleh nanti dikumpulkan, didapatkan dari yang belakang ke depan kan. Nanti pulpennya kalian masukkan saja ke saku atau disimpan di depan kalian. Boleh disimpan di satu orang, simpan di ajam aja. Mandi Ajam, kalau perempuan simpan di Kaila, boleh kumpulkan ke depan kakak Ajam dan kakak Kaila. Boleh. Terima kasih kakak Kaila. Terima kasih kakak Ajam. Baik. Nanti insya Allah akan Bapak periksa. Ini yang sudah kalian kerjakan. Sekarang kita akan masuk ke senam yang barusan kata Bapak teh, senam Guinness World Record pada tahun 2018. Ada nggak kemungkinan pemerintah Indonesia akan melaksanakan senam berikut ini? Kita coba lihat ya di sini ya gerakannya. Perhatikan. Nah, ini adalah gerakan mendayung. Tangannya, bahunya diangkat ya. Gerakan mendayung lagi. Didayung ke belakang dulu, baru ke depan. Kira-kira menurut kalian ini berapa kali pengulangan? 1, 2, 3, atau 4?
Nah, nanti kalian hitung ya. Nah, ini merupakan gerakan penyambung. Jadi ada tariannya. Tari kecak dari Bali. Empat arah mata angin ya. Nah, ini sudah ganti gerakan. Kira-kira berapa kali pengulangan? 4 atau 2? Wah. Ini adalah gerakan memanah. Tangannya diayun kan? Gerakan penyambung lagi. Ini tarian dari daerah Maluku. Khas dari poco-poco apa sih? Khas dari poco-poco apa sih? Kira-kira menurut kalian, setelah kalian menganalisa gerakannya, apa sih khasnya? Tahu nggak? Oke, perhatikan lagi ya. Coba khasnya apa? Nanti kalian perhatikan. Gerakan terakhir. Nah, ini ada gerakan silatnya. Dibawa ke belakang, baru didorong ke depan. Ini seperti mengkampak, memukul. Ada dibawa ke belakang, baru didorong. Dorong. Lagi. Satu tangannya di samping telinga ya. Nah, ini gerakan penutupnya. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya sama kalian. Setelah kalian tadi melihat, lalu Bapak minta untuk kalian menganalisa, kira-kira khas dari gerakan poco-poco itu apa? Gerakannya berulang. Yang berikutnya, gerakannya 4 arah. Ada lagi tidak? Ada main pinggul nggak? Main bahu? Ada ya? Ada main pinggul, ada main bahu. Jadi yang tadi kita lakukan
yang tadi kita lakukan adalah untuk menganalisa gerakan senam pocok-pocok ya. Nah, sekarang Bapak akan metes dulu kalian, bukan metes ya istilahnya, karena kalian udah banyak duduk, boleh berdiri dulu. Perhatikan. Ini, kalau misalnya posisi pulpen Bapak gerakan ke arah sini, maka badan kalian boleh pegangan sama temennya. Relax, boleh kayak gini, boleh kayak gini. Nanti kalian badannya boleh ikuti pulpen ya. Kalau ke sini. Siap, perhatikan. Yuk, ikuti arah pulpen. Ke sini. Ikuti biar tidak pegal. Lagi. Karena kita sudah lama duduk. Masih. Kita coba untuk maju ke depan. Ke belakang, pelan-pelan. Hati-hati jangan sampai terjatuh ke belakang. Lalu putarkan badan kita. Putarkan. Biar tidak pegal. Oke. Cukup ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang harus kalian lakukan. Jadi, sekarang Bapak minta semuanya membuat sudah tepat, tinggal tangan-tangannya. Abdil geser ke arah kiri. Yang di situ di ujung tetap diam, up. Oke, yang ini cukup. Tangan-tangannya sudah. Maju satu langkah ke depan jalan. Oke, yang perempuan juga maju satu langkah ke depan. Oke. Hadap kiri, gerak. Kiri ke sana, geser ke arah kiri, yang kanan diam. Oke. Tegak, gerak, hadap kanan, gerak. Sudah. Bapak minta untuk pemanasan, karena tadi kita sudah melihat gerakan pemanasannya dipimpin oleh Ananda Akbar. Boleh Ananda Akbar untuk ke depan ke sini untuk memimpin pemanasan. Silahkan pemanasan Ananda Akbar. Pemanasan, mulai. Pemanasan seperti kemana? Ke depan, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluar atau dulu? 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah, silahkan kembali. Terima kasih Ananda Akbar. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelompok. Bahkan bagi kelompok ya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. 5 kelompok ya.
Kelompok 1, 2, 3, 4 ke belakang. 1, 2, 3 sampai PH. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya Anin, Cecil sama Mutia kelompok 5. Kaila, Arin, Alika dan Paiha kelompok 4 ya. Oke. Sekarang siap-siap untuk luruskan kelompoknya. Sudah luruskan? Pilih salah satu yang akan menjadi leader. Kalau yang sudah menjadi leader, boleh untuk berada di depan. Oke, sudah ya? Boleh di depan aja, di depannya saja. Sudah? Depan barisannya saja. Oke, kalau sudah perhatikan, nanti yang jadi ketua kelompok. Jadi ini kelompok 5, ketuanya siapa? Anin. Oke, Anin ketua kelompoknya ya. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk 1 langkah ke arah kanan dan 1 langkah ke arah kiri. Hitungan 1 sampai 8. Kedua tangan simpan di pinggang. Kita akan mencoba melangkah ke kanan dan ke kiri. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah? Mudah. Sekarang kita coba untuk ke belakang 1 kali, ke depan 1 kali. Dimulai dari kaki kanan dulu. Contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Siap? Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita mix. Kanan kiri 8 kali, belakang depan 8 kali. Siap, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang, depan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa sampai situ? Sekarang kita coba 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri. Tadi makan 1 langkah, hitungannya 8. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa sampai situ? Kita coba, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah ya? Gerakan berikutnya berarti 2 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan. Gerakan mulai. Belakang, belakang, depan, depan, belakang, belakang, depan, depan. Gampang gening. Ada yang susah nggak? Tangannya harus seperti apa? Tangannya cukup di seperti ini. Yuk semuanya menghadap sini. Kita ayun dulu. Ayunnya seperti ini ya. Kanan ke belakang, kiri di atas. Jadi gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah enak belum? Kalau enak kita coba 2 langkah kanan, 2 langkah kiri. Siap. Gerakan mulai. 1, 2 tahan, 3, 4 tahan, 5, 6 tahan, 7, 8. Udah enak belum? Coba kanan kiri 2 langkah, belakang depan 2 langkah. Pakai tangan diayun. Siap? Gerakan mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Belakang. Masih 2 langkah. 5, 6, 7, 8.
Nah, kira-kira sudah luas belum? Belum kayaknya mah. Sudah harmonis belum gerakan tangan dan kakinya? Belum. Karena kita dalam masih proses pembelajar. Jadi nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu langkah kaki teh seperti itu, langkah lengan, ayunan lengan seperti itu. Itu belum masuk ke materi ini loh. Senam yang GWR barusan. Nah, kalau di senam GWR barusan hitungannya tidak 8, hanya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, langsung hadap ke kiri. Jadi misalnya gini ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, mundur, mundur, maju, maju. Udah ganti arah. Ya, kita coba mau? Oh, siap. Jadi hitungan cuma 4 loh. Ya. 1, 2 kanan, 1, 2 kiri, 1, 2 belakang, 1, 2 depan. Lalu kalian hadap ke arah kiri. Siap. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Mundur, mundur, maju, maju, hadap kiri, langsung ke kanan ya, oke? Kiri, kiri, mundur, mundur, hadap kiri, langsung kanan, kanan, kiri, kiri, mundur, mundur, maju, maju, hadap kiri, langsung kanan ya, 2, 3, 4, mundur, mundur, maju, maju, langsung hadap kiri. Nah, gitu. Saat kalian menghadap kiri, berarti langkah kaki kanan kalian harus melangkah. Misalnya Bapak udah beres nih ya. Dari belakang. 7, 8. Saat Bapak menghadap kiri, kaki Bapak yang kanan akan melangkah ke arah kanan. Lamun ke arah kiri jadinya jatuh, harus muter lagi. Gitu. Kira-kira sampai situ paham nggak? Pusing? Nggak. Oke, kalau tidak, Bapak ingin kalian membentuk yang perempuan bikin satu barisan. Silakan langsung masuk barisan 1, tep. Yang laki-laki bikin satu barisan, tep, langsung. Boleh, Anin agak maju. Boleh, Akbar agak maju. Akbar maju lagi, agak geser ke sini Akbar. Maju sedikit. Anin boleh maju lagi. Nah, sudah. Sekarang kalian semua saling berhadapan, laki-laki dan perempuan. Kita akan masuk dulu ke konsentrasi lagi, biar kalian tidak capek dan tidak jenuh. Karena materi ini adalah senam irama. Oke, clue-nya adalah hitam dan hijau. Hitam dan hijau. Ini hitam, ini hijau. Jika Bapak bilang hitam, ya. Jika Bapak bilang hitam, yang hitam harus loncat ke depan, yang hijau harus loncat ke belakang. Kalau misalnya Bapak bilang hijau, yang hijau harus loncat ke depan, yang hitam harus loncat ke belakang. Pak, kalau misalnya tidak konsentrasi, ada hadiahnya tidak? Ada. Hadiahnya Scott jam sebanyak 5 kali weh. Tahu Scott jam kan? Yang gimana coba? Coba Scott jam teh kayak gimana? Gini doang Scott jam. Nya contohan kumaha cing Scott jam teh. Coba Scott jam, contoh Scott jam itu seperti apa? Ah, gitu, eta Scott jam 5 kali. Siap. Konsentrasi, saling berhadapan, tatap, bukan tatap matanya. Tatap lurus, tetap lurus. Ya, tetap lurus. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang sejajar ya. Siap, konsentrasi, Bapak akan mengucapkan huruf hijau. Coba sekali lagi, konsentrasi dulu. Hitam. Oke, bagus. Hijau. Hijau. Hitam. Hitam, hijau.
Oke, sampai situ paham? Oke, kalau paham, tunggu dulu sebentar karena kita lagi ada azan. Boleh duduk dulu sebentar ya, boleh duduk dulu, rehat dulu. Kita tunggu dulu ya. Boleh, silahkan. Bluetooth mode. Oke, sudah? Silakan berdiri lagi. Karena kalau posisi adan, kita harus tunggu dulu sebentar. Setelah adannya beres, kita lanjut lagi ya. Baik, setelah ini kita masih ada hitam dan hijau. Sekali lagi, konsentrasi dulu. Karena tadi ada yang lupa tidak squat jam. Siap. Konsentrasi. Hitam. Hijau. Oke, terima kasih. Silahkan sekarang kalian kembali ke kelompok yang 5 barusan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Kalau sudah, nanti kalian akan melihat video dan kalian akan melakukan gerakan. Ya? Boleh? Gimana yang berdepan dulu? Langsung langkah. Kanan, kiri, mundur. Langsung. Mundur, tepuk, hop. Hadap kiri. Tepuk. Sekali lagi. Tepuk. Lagi. Mundur. Tepuk. Lagi. Mundur. Tepuk. Lagi. Yuk, tangannya seperti ini. Kita dayung ke belakang. Lagi, hop. Dayung. Dayung lagi. Lagi. Dayung. Dayung. Masih. Dayung. Dayung.
Dayung. Lagi. Dayung ke belakang. Dayung ke kiri. Terakhir. Dayung. Dayung. Siap, kita tarik kecak. Hop, kanan. Tutup kaki kanan. Bawah. Lagi. Kanan. Kiri. Bawah. Kayak memanah. Kayak memanah. Hop. Panah. Panah. Lagi. Yuk lagi, hop. Tombak. 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 Tombak lagi. Up. Kanan, kanan, kiri, kiri. Hop. Lagi. Tombak. Yuk kita langkah ke kanan. Hop. Mundur. Angkat kaki kiri. Mundur. Angkat kaki kiri. Hop. Kanan. Kayak kuda lumping. Mundur. Angkat kaki kiri. Kuda lumping. Mundur. Angkat. Mundur. Angkat. Hop. Angkat yuk. Mundur. Angkat. Lagi. Mundur. Angkat. Siap. Mundur. Dorong. Kanan. Kiri. Hati-hati mundurnya. Dorong. Kanan. Kiri. Mundur. Dorong. Sekali lagi. Hop. Hop. Mundur. Dorong. Kanan. Kiri. Mundur. Maju lagi. Mundur. Dorong. Siap. Kanan. Kiri. Oke. Silakan duduk terlebih dahulu. Kakinya luruskan. Boleh duduk, kaki luruskan. Nah, yang kalian lakukan barusan adalah merupakan senam yang kita lakukan pada saat 2018 yang lalu. Jadi senam tersebut adalah senam Guinness World Record. Jadi tadi Bapak bertanya kepada kalian,
Apa yang menjadi ciri khas senam poco-poco ini adalah senam yang dilakukan secara 4 arah mata angin. Dan gerakan yang selalu ada di poco-poco ini adalah 2 langkah kanan dan 2 langkah kiri. Betul tidak? Itu gerakan intinya. Pak, boleh nggak saat ke belakangnya misalnya gini, 1, 2, 3, 4. Saat belakangnya kita pakai mundur 1 langkah. 5, 6, 7, 8. Boleh tidak? Boleh. Yang penting ada dasarnya, yaitu adalah 2 langkah kanan dan 2 langkah kiri. Contoh gini, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Boleh. Itulah poco-poco. Nah, saat kalian tadi melakukan gerakan senam poco-poco yang barusan, kira-kira menurut kalian susah itu apa? Yang mana? Pas balik arah. Pas balik arah ya? Oke, pas balik arah. Contoh yang awal saja ya, yang pakai ininya, pundaknya main. Contoh awal, dari belakang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Jadi langsung pas 8 kalian hadap kiri, titik, baru langkah kan 2. Seperti itu. Pusing tidak? Belitnya. Belit memang, tapi inilah namanya proses pembelajaran. Karena PJOK ini belajarnya tidak instan. Pembelajaran sepanjang hayat kalian. Kalau misalnya contoh, kalau kalian tidak berolahraga, dampaknya untuk kesehatan apa? Stroke. Tuh, bisa saja. Misalnya kalian sudah lama nih tidak melakukan olahraga, diam saja jadi stroke. Bisa itu. Paham nggak sampai situ? Oke, kita masuk dulu ke karena sudah ada ketua kelompoknya. Coba kalian, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk menghafal gerakan. Nggak usah sampai akhir lah. Inti 1 dan inti 2. Inti 1 teh yang gini. Inti 1 teh yang gini sama yang ini. 2 yang dayung, 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 dayung. Sampai situ saja. Tapi semuanya 2 kali. Semuanya 4. Inti 1 2 kan? Inti 1 2. 2 kali balikan. Inti 1 2 kali balikan, inti 2 2 kali balikan. Udah sampai situ. Kalau nggak gini, hafalin inti 1 dan 2. Inti 1 lah. Ya, inti 2. Inti 3. Inti 4. Inti 1. Inti 1 teh yang gini doang. Inti 2. Inti 2 yang gini. Inti 3 yang gini. Yang gini inti 3. Inti 4. Inti 4 tahu nggak? Inti 4 yang gini. Yang gini inti 4. Inti 4 gini. Inti 5. Inti 5 yang gini. Sorry, inti 5 Bapak ke kanan ya. Nih inti 1, inti 1. Perhatikan inti 1 yang gini. Inti 1. Inti 1 cuman gini ya. Mundur. Betul nggak? Maju. Nah inti 1, inti 2. Inti 2 perhatikan nih, inti 2 ya. Inti 2. Inti 2 ke kanan dulu. Baru ke kiri. Langsung hadap kiri. Itu inti 2. Inti 3. Inti 3 ya. Inti 3. Inti 3. Bawah. Baru hadap sana. Inti 3. Inti 4. Inti 4. Gini. Inti 4. Inti 5. Yang kuda lumping. Yang kuda lumping. Mundurnya tegak,
angkat kiri, baru kayak gini. Inti 6-nya semuanya. Inti 6 yang gini. Inti 6. Hop. Hop. Baru ke sini. Siap? Oke, silakan berdiri. Kelompok 1 bebas tempatnya di mana? Jangan sebelah sana. Kelompok 1 boleh sebelah sini. Bikin lingkaran kecil. Kelompok 2 boleh sebelah sini. Kelompok 3 boleh siap-siap di situ ya. Oke. Nanti kalau bingung boleh bertanya sama Bapak. Coba fokus sama tugas masing-masingnya. Gini. Gini, 1, lihat. 1, 2, 3, 4. Gini. Stop. 1, 2, 3, 4. Gini. Lagi. Gini. Mundur. Maju. Atas. Lempar. Gini. Jadi langsung gitu. Mundur. Maju. Arkat. Jadi gini lihat Bapak. Nih, 5, 6, 7, 8. Langsung 1, 2 gitu. Sok. Ini yang ini. Ini kelompok seberat itu 6 ya. 1 bisa kan? Berarti yang 6 berarti. Yuk. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. Awas hati-hati. Kiri hati-hati belakangnya. 5, 6. 5. So, kalau belum hafal, hafalin lagi. Kelompok 6 udah? Nomor 6 udah? Yang inti 6 sudah? Inti 6 udah hafal? Inti 6 udah hafal belum? Yang 6 yang tadi, yang gini. Ini inti berapa tadi teh? Inti 2 sama 6 berarti ya. Ini inti 3. Inti 3 sama 6. Hah? Inti 5-nya 2 kali, 6-nya 2 kali. Iya. Berarti 4. 4. 1, 2, 3, 2. Yo, ini udah hafal belum? Ada yang pusing? Ada yang bingung? Dari gini. Nah, gitu. Yang itu bukan gini. Kanannya yang di depan. Ya. Jadi gini nih, kanan yang di depan. Gini, kanan di depan. Ini kan kiri. Ini kanannya di depan. Ininya di dada. Jadi gini, tuh. Gitu. Gini kan 1. Di sini, dari sini ke dada. Jadi gini doang. Nih, 1. Jadi gini doang nih, tangan. Nah, gitu. Oke. Jadi gini. 1, 4, 3. So, ya, hafal tuh. Hafal, Ha? 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang ini 1, 2, 3. Iya, kanan kiri kan? 2 aja. 5. Ayo sudah, ini kelompok Alif teh kelompok berapa? 1, 5, 2, 3.
Ah, udah hafal lah? Dah, siap lah. Kalau sudah nanti kita akan coba tes. Kita akan coba, nanti setiap kelompok akan tampil di tengah. Sudah? Kalau sudah, silakan untuk anak-anak duduk di sampingnya. Boleh? Kakak duduk. Kakak duduk di samping, perhatikan. Jangan ada yang ngobrol, perhatikan ke tengah. Kita akan coba untuk masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok akan melakukan gerakan. Siap? Bapak minta kelompoknya Nail baris di sini. Satu baris ke belakang kelompoknya Nail. Oke, di sebelah sini, A. A, sebelah sini. Oke, sama kelompoknya Denis. Denis, sebelah sini. Ayo kelompok Denis. Sesuai dengan intinya ya. Silakan. Oke, cukup. Mundur sedikit, A. Sebelah sini, A. Oke, perhatikan kelompoknya Deva boleh pindah ke sini, Dev. Deva sampai Alvaro pindah ke sebelah sini. Oke, sudah. Kita akan coba kalian. Ini tadi inti berapa? Inti 1, ini inti 2. Inti 2. Ini 1 ya. 1 sama 6. Ini 2 sama 6. Siap ya? Jadi langsung inti 2. Yuk. Ikutin. Sorry, sebentar. Ulangi. Yuk. Yuk. Langsung inti 2. Inti 1. Oke, langsung inti 2 ya. Oke, bagus. Kelompoknya Ajam menghafal inti 1, kelompok Akbar menghafal inti 2. Nanti sistemnya seperti ini ya. Masih inti, masih inti 1, masih inti 2. Awas, hati-hati. Setelah ini langsung inti ke 6 ya, dua-duanya. Langsung inti 6. Langsung yang silat. Yuk, hop. Mundur. Dorong. Hadap kiri. Oke, awas, hati-hati, Akbar. Hop. Hop. Mundur. Dorong. Hop. 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 Ya, kirinya di kepala. Oke. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kedua kelompok ini, keren. Oke, silahkan kelompoknya Arin. Kelompok Arin sebelah sini, kelompoknya siapa satu lagi teh? Arin sebelah sini, yuk. Arin sebelah situ, Arin sebelah sini. Ayo dong. Satu baris. Langsung inti sesuai dengan kalian ya. Siap. Yuk. Langsung inti kalian, yuk.
Hadap sana. Mundur. Mundurnya satu kali aja. Yang kelompoknya Kaila mundurnya satu kali aja. Mundur, maju. Nah, gitu. Oke. Mundurnya satu kali saja. Oke, masih fokus. Kalian tidak bisa melihat ini karena ini cuma inti satu. Mundur satu langkah. Oke. Ini antara inti 4 dan inti 5. Setelah ini inti 6 ya keduanya ya. Inti 6 keduanya. Siap inti 6. Yuk. Mundur. Dorong. Hadap sana. Oke, lagi. Mundur. Dorong. Hap. Hap. Tep. 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 Lagi kanan. Kiri. Mundur. Dorong. Kanan. Silat. Mundur. Dorong. Kanan. Oke. Kiri. Mundur. Dorong. Kanan. Kiri. Mundur. Dorong. Oke, good job. Berarti yang belum kelompoknya Deva, silakan. Satu kelompok terakhir. Kemon. Ya, kelompok terakhir biasanya paling bagus ya. Siap. Ini tadi inti berapa? Inti 3 dan inti 6. Karena kalian kelompok terakhir, Bapak kasih diskon ya. Diskonnya cuma satu balikan. Ya, satu balikan, kita lihat saja kalau bagus satu balikan. Satu balikan, siap ya, inti 3. Yuk. Tepuk kanan dulu. Tetap sana. Ah, ini makanya 2 balikan. Lagi. Kanan. Kiri. Panah. Lagi. Kanan. Ayo Kasep. 2 balikan sigana ya Bang. Lagi. Airnya mana? Udahlah, cukup lah. Oke, cukup. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, silakan tepuk tangan. Kita sudah beres ya, Pak. Kok bisa sih antara inti 1, 2, 3, 4, 5, 6 musiknya sama, gerakannya berbeda? Karena hitungannya sama, itu jawabannya. Oke, sekarang kalian berdiri, semuanya berdiri. Pegang pundak temannya masing-masing. Kita lakukan pelemasan dulu, berdiri yuk. Jangan sampai ada yang nyender ke tembok. Yuk, pegang pundak agak ke tengah sedikit, biar nggak terlalu samping. Ke tengah sedikit tak? Yuk. Oke, cukup, pegang.
Kita lemaskan kakinya seperti ini, pelan-pelan. Kanan boleh, kiri dulu boleh. Yuk, lemaskan dulu. Yuk, setelah kalian lemaskan, kalian seperti ini. Barengan. Pundaknya biar kerasa dulu, kita lemaskan pundaknya. Sudah? Sudah merasa lemas? Sudah merasa nyaman? Oke, kalau sudah merasa nyaman, boleh duduk sesuai dengan kelompoknya. Duduk menghadap ke Bapak. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Boleh duduk. Oke, anak-anak kelas yang keren-keren, Bapak ingin menyimpulkan bahwanya poco-poco ini adalah untuk melatih otak kanan kalian. Kalau otak kiri kalian itu kalian bisa menghafal, kalian bisa belajar, kalian bisa mengerti. Namun kalau misalnya untuk otak kanan, melihat sesuatu itu kalian sangatlah cepat. Itulah keistimewaan dari orang yang bagus menghafal. Dari otak bagian kanan. Misalnya, ada anak yang bagus tasminya nih. Keren, sudah hafal juz 30, 29, 28, dan seterusnya. Berarti otak kanannya berjalan. Nah, sama halnya di senam ini harus menghafal. Ya, kayak tadi Bapak ngelihat kalian bagus. Bagusnya dalam artian, Bapak ngasih waktu kalian cuma beberapa menit ya, untuk menghafal setiap gerakan, tapi bisa. Bagus, kalau nilai dari 100, nilai kalian dapat 98. Betul, Pak. Keren. Jadi, itulah yang dinamakan senam poco-poco dance. Nanti bisa kita lakukan di kemudian hari. Ya. Lalu, di sini, Bapak ingin mengucapkan satu kali lagi yang beribu-ribu besar terima kasih dan beribu-ribu besar maaf juga. Jikalau di saat pembelajaran ada kata-kata yang tidak mengenakan, ada sikap Bapak yang kurang berkenan, buat kalian Bapak mohon maaf. Tapi tak lupa Bapak ucapkan terima kasih yang sangat banyak karena kalian sudah mau belajar. Dimana belajar ini tidak boleh cukup sampai sini. Harus nanti setelah kalian beres SMP, SMA, yang mau kuliah, yang mau bekerja, yang mau menikah, tetap harus belajar. Itulah kunci dari kehidupan ini adalah belajar. Itu baik. Ada pertanyaan tidak? Yang tentang soal ini nih, senam poco-poco dance. Yang menurut kalian yang sulit yang mana sih? Dari 6 inti itu, sebetulnya gini, Bapak tadi memberikan tugas sama kalian. Ini kelompok 1, inti 1, inti 2, inti 3. Ada nggak yang langsung bilangin, alhamdulillah, nggak kebagian inti 5? Soalnya inti 5 masih gak kuda lumping. Pasti ada itu teh dari pikiran kalian. Alhamdulillah, inti 1 cuman bahu doang. Benar gak? Ada itu teh. Alhamdulillah, inti 2 cuman kayak gini doang. Alhamdulillah. Tapi untuk keseluruhan, kalau misalnya Bapak sudah memberikan kalian inti 1, kalian inti 2, inti 3, 4, 5, tapi semuanya bisa, kemungkinan inti 1, 2, 3, 4, 5, 6 mudah. Betul nggak? Mudah, bisa diikuti. Paham? Sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Misalnya mau nanya, Pak, kenapa sih kalau poco-poco tuh, kalau aku lihat, kenapa banyak tariannya? Pak, kenapa sih poco-poco teh harus ada tarian? Kenapa sih, kan tarian sama senam teh beda? Ada nggak ke situ mikirnya? Atau ya udahlah, Pak Devar, ada kayak gitu? Kira-kira nih buat kalian. Terus juga untuk setelah ini boleh kakinya dilurusin dulu biar nggak pegel, sambil santai dulu lah sambil dengerin. Untuk refleksinya ya, dimana kalian atau Bapak setelah melakukan pembelajaran, apa yang kalian harapkan dari pembelajaran berikutnya, dan apa hal saja
hal apa saja yang mungkin kalian, aku nggak mau belajar ke depannya seperti ini. Aku pengennya seperti ini, ada nggak? Pak, aku mah inginnya seperti ini loh Pak. Aku mah sukanya teh pelajaran teh seperti ini loh Pak. Ada nggak? Karena ya ini senam irama itu ya kayak gini. Mungkin sekarang senam iramanya tentang poco-poco. Kemungkinan nanti tentang apa? Pak boleh nggak yang tabola bale ya? Boleh nggak? Boleh. Karena itu maksudnya ke senam irama. Tapi gerakannya nggak sesuai dengan yang ada di video. Pasti kita akan membuat lagi video yang baru, yang mudah diikuti oleh kalian semua. Seperti itu. Ada pertanyaan? Coba. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan pertanyaan sama kalian. Tolong dijawab. Setelah kalian melakukan senam poco-poco ini, hal apa yang kalian dapatkan? Bapak ingin jawabannya dari Anin. Setelah Anin melakukan senam poco-poco yang barusan, hal apa yang sudah didapatkan dari Anin? Apa? Jadi tahu gerakan senam poco-poco. Kalau menurut Apkar, setelah Apkar melakukan senam poco-poco, hal apa yang sudah Apkar dapatkan? Mendapatkan senam baru itu. Oke. Kalau misal menurut Alika apa? Setelah Alika melakukan senam poco-poco, hal apa yang Alika dapatkan? Oh, jadi semuanya jadi hafal senam poco-poco. Kalau menurut Akbar? Hah? Oh, jadi senamnya bukan menghafal, jadi ingat lagi senam-senam yang dulu ya Akbar ya. Karena Akbar dulu pernah melakukan ini di SD, betul gak? Tapi ada bedanya. Ya, kalau di SD dulu ada senam poco-poco, tapi nggak senam ini. Ya, kalau misalnya seandainya ini Mah ya, untuk 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang, misalnya pemerintah mengadakan lagi senam world record, senamnya baru, mau ikutan nggak? Mau berpartisipasi nggak dengan para masyarakat seluruh Indonesia? Mau kan? Karena senam ini mudah, meriah, dan murah. Murah senam, murah padel. Murah senam, murah padel. Murah senam atuh. Ya, jadi itulah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang senam irama, senam poco-poco. Jadi kalian bisa mempraktekkan, kalian bisa menganalisis, kalian bisa mengetahui bahwa poco-poco ini adalah asli dari Indonesia. Ingat, Indonesia, kalian orang Indonesia kan? Walaupun poco-poco ini dari timur, kita dari barat, tapi tetap kita sama Indonesia. Berarti ini merupakan salah satu budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Seandainya nanti kalian sudah dewasa, tolong lestarikan bahwa poco-poco ini merupakan lain pocong-pocong. Poco-poco dari daerah kita di Indonesia, Maluku. Paham gak sampai situ? Paham. Sekali lagi Bapak mau nanya. Tolong kepada siapa ya? Alvaro. Menurut Alvaro, senam poco-poco ini pantas nggak untuk dilakukan untuk usia di atas 50 tahun? Bagus nggak untuk usia di atas 50 tahun? Cocok nggak? Kenapa cocok? Bukannya kalau 50 tahun mah
Susah ya untuk mengikuti pocok-pocok karena harus 4 arah mata angin. Benar nggak? Cocok nggak kira-kira? Iya, cocok sih. Ada yang cocok, ada yang enggak. Tergantung. Iya, tergantung fisiknya. Jadi pocok-pocok ini dasarnya harus mengikuti 4 arah mata angin. 4 arah mata angin, depan, kiri, kiri. Benar nggak? Depan, kiri, hadap kiri kan? Depan, hadap kiri, dan hadap kiri. Paham sampai situ? Oke, setelah ini untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa selalu sehat, bugar, kalian dijauhkan dari penyakit, kalian disehatkan. Oke? Amin. Sekarang kita tutup kegiatan ini dengan berdoa dipimpin oleh Ananda. Tadi KM-nya adalah Ananda Nail. Silahkan Nail pimpin untuk berdiri lagi ke depan. Bapak minta tolong ke sini, A. Yuk, pimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istaudana kama qarana farduhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan untuk laki-laki barisannya aja berdiri. Setelah ini langsung ke sana keluar. Oke, silakan. Barisannya Akbar berdiri. Ya, boleh bawa lah. Barisan Abdil. Barisannya Kayla. Terima kasih. Salam. Barisannya Anin. Terima kasih Cecil. Terima kasih Putih.